Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu lagi di channel Sang Guru Official. Kali ini kita akan bahas tentang materi sel, dalam hal ini organel ya. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Baik, kita akan bahas tentang organel selanjutnya, yaitu organel sentriol ya. Organel sentriol. Sentriol ini merupakan ciri khas dari sel hewan ya. Nah, ini sentriol dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan ya, pada fase tertentu dalam hidupnya ya. Dalam fase hidupnya sentriol memiliki silia atau flagel ya, dan hanya ditemui pada sel hewan yaitu ya. Kemudian sel letak tegak lurus ya, antara sesamanya seperti itu. Jadi dia merupakan bagian dari sel hewan yang berbentuk tegak lurus. Kemudian pada pembelahan sel secara mitosis ya, sentriol itu terbagi menjadi dua bagian. Tiap bagian menunjukkan kutub sel, maka terbentuklah benang-benang spindel yang menghubungkan kedua kutub. Itu berfungsi untuk menarik kromosom menuju kutub masing-masing. Ini jadi proses pembelahan sel ini biasanya terjadi secara mitosis. Selanjutnya organel yang kita akan bahas adalah retikulum endoplasma atau biasa disebut dengan RE ya. Letak retikulum endoplasma itu memusat pada bagian dalam sitoplasma ya. Pernah kita bahas sebelumnya ya, sitoplasma, ada endoplasma ya, pada bagian endoplasma. Kemudian retikulum endoplasma dapat kita temukan pada semua sel eukariotik. Jadi semua sel yang memiliki membran itu pasti ada RE-nya. Kemudian macam-macam retikulum endoplasma itu ada beberapa jenis. Ada yang pertama itu adalah RE kasar ya. RE kasar itu ditempeli ribosom, itu tampak berbintik-bintik. Kemudian kedua ada RE halus, tidak ditempeli ribosom, seperti itu. Fungsi dari RE itu dapat kita lihat menampung protein yang dihasilkan oleh ribosom. Itu masuk ke dalam rongga retikulum endoplasma, seperti itu ya. Jadi fungsi RE adalah menampung protein ke dalam rongga retikulum endoplasma. Baik, selanjutnya kita akan melihat untuk disalurkan pada kompleks Golgi. Ini nanti organel juga ya, pada kompleks Golgi, dan berakhir pada sel ya. Dalam hal ini RE kasar. Kemudian mensintesis lemak dan kolesterol. Ini fungsinya RE kasar juga ya. Kemudian dan RE halus ya, seperti itu. Kemudian menetralkan racun, dalam hal ini detoksifikasi, itu RE dalam sel hati. Kemudian transportasi molekul dari bagian yang satu ke bagian yang lainnya. Itu seperti itu. Ini dalam hal ini adalah RE kasar dan RE halus yang memiliki fungsi tersebut. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang ribosom. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang ribosom ya. Ribosom ini salah satu organel yang paling umum yang sering kita jumpai pada semua sel ya, ribosom ini dapat kita jelaskan bahwa ribosom ini tersusun
dari RNA ya, dari RNA ribosom dan protein, RNA ribosom dan protein. Kemudian ribosom itu ada yang terikat, ada yang bebas ya, seperti itu. Kemudian menurut bentuknya, ribosom terdiri atas unit ya, terdiri dari unit besar dan unit kecil. Nah itu ini subunit ya, biasa dikatakan subunit kecil dan subunit besar. Fungsinya itu untuk sintesis protein. Jadi semua protein yang masuk ke dalam sel itu akan disintesis oleh ribosom. Selanjutnya ada yang disebut dengan kompleks Golgi ya. Nah, kompleks Golgi biasa juga disebut pada aparatus Golgi itu pada sel tumbuhan ya, disebut juga sebagai diktiosom. Kemudian kompleks Golgi itu merupakan organel polimorfik ya, organel polimorfik tersusun atas membran berbentuk kantong pipi, kemudian berupa pembuluh, kemudian terjadi dari gelembung kecil atau bentukan seperti mangkuk seperti itu. Kita lihat selanjutnya cara kerja kompleks Golgi ya, bagaimana kompleks Golgi melakukan fungsinya dalam sel. Itu retikulum endoplasma itu menampung dan menyalurkan protein ke Golgi ya, menampung dan menyalurkan ke Golgi. Kemudian Golgi mereaksikan protein itu dengan glioksilat ya, dalam glioksilat, sehingga terbentuk glikoprotein ya, seperti itu, untuk dibawa keluar sel seperti itu. Kemudian fungsi dari Golgi itu ada beberapa. Yang pertama adalah menambah glioksilat pada protein. Kemudian yang kedua sebagai organel sekretori, dan yang ketiga mensintesis atau membentuk glikolipid, dan yang keempat adalah membentuk dinding sel tumbuhan seperti itu. Itu adalah fungsi sel dalam hal ini Golgi. Kemudian membentuk lisosom seperti itu. Baik, kita lanjut. Ini adalah bentuk dari yang disebut sebagai mitokondria. Ini organel yang termasuk yang esensial ya setelah nukleus dari sel. Itu mitokondria itu berfungsi untuk respirasi yang akan menghasilkan energi. Kemudian secara umum mitokondria berbentuk butiran benang dan bersifat plastis atau mudah berubah. Mitokondria berkembang biak dengan membelah diri dari mitokondria sebelumnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Mitokondria itu memiliki dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar mirip dengan membran plasma. Kemudian pada membran dalam terjadi pelekukan ke arah dalam. Membentuk krista ya. Itu nanti ada gambarnya ya. Membentuk krista itu lekukan-lekukan kecil pada mitokondria, itu yang disebut dengan kristai. Kemudian membuat permukaan membran semakin luas sehingga proses respirasi itu menjadi semakin efektif seperti itu. Kemudian matriks, itu adalah ruang atau daripada mitokondria. Itu tersusun dari adir, protein, enzim, respirasi, garam, DNA, dan ion-ion seperti itu. Kemudian reaksi respirasi yang terjadi itu reaksi dekarboksilasi oksidatif seperti itu, reaksi dekarboksilasi oksidatif. Kemudian Daur-Krebs dan transfer elektron seperti itu. Selanjutnya kita akan melihat lisosom ya. Lisosom dari segi arti itu artinya liso ya, pencernaan, dan kata soma ya berarti tubuh. Sehingga
lisosom ini bisa ini merupakan membran ya, membran yang berbentuk kantong kecil, berisi enzim, itu hidrolitik ya, itu enzim yang memecah atau hidrolase yang disebut lisozim ya, lisozim. Lisosim ini berfungsi untuk pencernaan intrasel atau mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel ya, seperti itu. Baik, selanjutnya lisosom ini merupakan membran yang berbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik ya, atau hidrolase. Ini dalam hal ini berfungsi untuk pencernaan intraseluler ya, intraseluler. Seperti itu. Contohnya itu mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel ya, seperti itu. Oke, lanjut pembentukan lisosom. Lisosom ini itu disebut dengan enzim lisosom. Protein yang diproduksi oleh ribosom itu masuk ke retikulum endoplasma, lalu enzim ini dimasukkan ke dalam membran dan dikeluarkan ke sitoplasma, lalu menjadi lisosom, seperti itu. Kemudian ada enzim yang dimasukkan, ke Golgi dan dibungkus membran, kemudian lalu dilepaskan ke dalam sitoplasma, seperti itu. Itu pembentukan lisosomik. Oke, lanjut. Mari kita lihat slide selanjutnya. Proses pencernaan oleh lisosom. Nah, seperti ini ya. Contohnya kita lihat sel menelan benda asing berupa bakteri, kemudian secara fagositosis ya, nanti akan ada animasi. Kemudian bakteri ini dimasukkan ke dalam secara fagositosis ya, jadi ada peristiwa proses pencernaan secara fagositosis ke dalam vakuola. Ini didatangi lisosom, seperti itu. Kemudian membran lisosom itu dan vakuolanya bersinggungan, seperti itu. Jadi sel menelan benda asing berupa bakteri secara fagositosis, bakteri dimasukkan ke dalam vakuola, didatangi lisosom, kemudian membran lisosom dan vakuola bersinggungan dan membran bersatu, dan enzim dari lisosom masuk ke dalam vakuola, seperti itu, dan mencerna bakteri. Oke, selanjutnya kita lihat pada bahasan selanjutnya. Lisosom itu tidak aktif mencerna jika membran lisosom pecah. Jadi ini proses keaktifan lisosom itu bergantung dari membran lisosomnya ya. Jika membran pecah, maka lisosom akan keluar dari membran dan mencerna sel itu sendiri, seperti itu. Jadi faktor penting dalam proses pencernaan oleh lisosom oleh bagaimana keaktifan dari membran. Kemudian kita masuk ke mikrotubulus ya. Nah, ini adalah gambar dari mikrotubulus. Ini beberapa penjelasan tentang mikrotubulus. Ini komponen yang lumayan penting ya, lumayan penting bagi sel. Ini mikrotubulus dan mikrofilamen. Coba kita lihat. Mikrotubulus dalam hal ini berbentuk gelendong sel ya. Pada gelendong sel itu berupa benang-benang. Jadi dia adalah berupa benang-benang kecil. Kemudian spindel yang menghubungkan dua kutub. Jadi ini merupakan benang-benang spindel yang menghubungkan dua kutub sel pada waktu pembelahan. Selain itu berguna pula untuk menyusun sentriol, seperti itu. Kemudian flagela dan silia. Selanjutnya secara umum dapat disimpulkan bahwa mikrotubulus berguna pada pergerakan sel, seperti itu. Berguna pada pergerakan sel, dia lebih kepada mobilitas sel. Kemudian mikrofilamen ini merupakan benang-benang halus, tipis dan memanjang ya, benang-benang halus, tipis dan memanjang. Kemudian mikrofilamen
Mikrofilamen mempunyai dua protein, yaitu aktin dan miosin. Nah, ini protein ini paling sering terdapat pada struktur protein dalam hal pergerakan sel. Mikrofilamen banyak terdapat pada sel-sel otot, dan membentuk rangka dalam sel, ya, pada sel seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat contoh dari kegiatan peran aktin dan miosin ini menyebabkan kontraksi pada sel-sel otot. Tetapi apabila aktin dan miosin saling menjauh, akan terjadi yang namanya relaksasi, ya. Kemudian pada amoeba, tentu kita kenal amoeba, ya, istilahnya protozoa, berperan dalam pembentukan pseudopodia atau kaki semu. Jadi filamen aktin dan miosin ini fungsinya membentukkan kaki semu, gerakan sel, gerakan sitoplasma, dan pembelahan sel. Selanjutnya kita lihat badan mikro, ya, bagaimana pembentukan badan mikro pada pembentukan sel. Coba kita lihat badan mikro ini, kita lihat fungsinya apa sebenarnya, fungsi utamanya. Badan mikro, ya, badan mikro ini kalau kita lihat secara spesifik, ini badan mikro itu terdiri atas beberapa bagian. Itu yang pertama itu ada disebut dengan peroksisom, ya, peroksisom ini banyak terdapat pada sel-sel yang banyak melakukan respirasi, ya, pada banyak sel-sel. Contohnya dalam hal ini sel hati, ginjal, dan otot, seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian selanjutnya peroksisom ini mengandung enzim katalase yang menguraikan hidrogen peroksida, kemudian H2O2 yang bersifat racun, seperti itu. Jadi peroksisom ini sebenarnya adalah detoksifikasi juga, ya, seperti itu. Kemudian peroksisom berperan dalam metabolisme lemak dan fotorespirasi, seperti itu. Kemudian ada juga glioksisom, ya. Glioksisom ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, ya, terutama pada jaringan yang mengandung lemak, ya, itu glioksisom, jaringan yang mengandung lemak, seperti biji-bijian berlemak, apalagi kita lihat, ya, seperti itu, ya. Kemudian glioksisom menghasilkan enzim katalase. Ini enzim yang paling umum, ya, dan oksidase, ya. Jadi ada dua jenis enzim yang perannya di dalam proses metabolisme, ya. Ini erat kaitannya dengan penguraian zat menjadi sederhana. Ini metabolisme lemak, ya, enzim katalase, dan enzim oksidase yang akan menghasilkan energi yang diperlukan, ya. Jadi itu fungsi dari badan mikro, peroksisom, dan glioksisom. Dan untuk perkecambahan biji, ada tadi beberapa, ya. Jadi cukup sampai di sini untuk penjelasan organel-organel pada sel, dan mudah-mudahan bermanfaat, ya. Silahkan disimak baik-baik dan ditanyakan kalau ada hal yang kurang jelas. Terima kasih.